Cerita akan Bang Ripan bawakan kali ini masih melanjutkan cerita sebelumnya yang berjudul Gumbolo Pati atau Bedong Bayi Tua, di mana cerita ini ditulis oleh Agil R. Saputra. Dan bagi yang ingin membacanya secara langsung bisa kunjungi link yang ada di deskripsi. Dan ini dia kelanjutan ceritanya. Masih di malam yang sama, setelah menyimpan bedong mayat itu di tempat yang sekira tepat, Pak Dirja dan Pak Sukoco pun kembali duduk di ruang tamu. Mimik wajahnya terlihat bingung, sama-sama memikirkan bagaimana caranya mereka bisa melewati malam ini tanpa memikirkan kejadian tadi. Dengan rokok kretek yang menyelip di sela bibir, Pak Sukoco akhirnya mencoba untuk menyamankan suasana dengan memanaskan lagi sekutang di gerobak pikulnya yang tergelar tak lazim di ruang tamu milik Pak Dirja. Pak Sukoco pun membuka pintu tunggu di gerobaknya dan mulai mengipas sarangnya yang belum sepenuhnya itu mati agar timbul api. Sesekali matanya menatap ke arah Pak Dirja yang akhirnya sedikit tersenyum karena bau asap yang mulai menyerbak di ruangan itu. "Jualan sekuteng kok di ruang tamu toh Pak?" ucap Pak Dirja dengan terkekeh dan langsung ditanggapi Pak Sukoco dengan jenaka. "Iya ini mas, soalnya di luar dingin. Lagian di sini juga laris kok dagangan saya." Tagap Pak Sukoco yang kemudian terpinggal. Suasana pun seketika teralihkan oleh mereka yang kini mulai saling bertukar cerita tentang latar belakang masing-masing yang ternyata mempunyai banyak kesamaan. Pak Sukoco juga adalah duda beranak satu yang memutuskan untuk merantau ke Semarang setelah istrinya meninggal. Anaknya sekarang sudah menikah dan masih hidup di desa. "Sebenarnya tujuan saya merantau ke sini itu hanya untuk mewujudkan impian mendiang istri saya, Mas. Yang dari dulu memang ingin tinggal di kota Semarang ini. Tapi bagaimana lagi, saat itu kami belum mampu. Sampai akhirnya dia kena malaria dan malah pergi meninggalkan saya, Mas." Terang Pak Sukoco yang tersenyum dengan sendu. "Walah, kalau istri saya meninggalnya pas melahirkan anak saya, Pak. Kalau diingat-ingat, rasanya koyo ketiban garuh, yang artinya rasanya seperti tertimpa cangkul pembajak. Beberapa tahun kemudian, ibu saya juga meninggal. Terus bapak saya mulai sakit, dan disinilah sekarang saya. Mungkin sudah 3 tahunan ya," kata Pak Dirja yang kisahnya juga tidak kalah menyedihkan. "Terus anak sampean di mana, Mas?" tanggap Pak Sukoco. "Di kampung, Pak. Tadinya merawat bapak saya, tapi setelah bapak meninggal, rencananya akan saya boyong kemari. Ini sementara masih nunggu saya mencarikan pekerjaan untuknya dulu. Kalau anak panjenengan juga di kampung kan?" "Iya mas, dia tinggal di kampung dengan istri dan anak-anaknya," terang Pak Sukoco. "Oh begitu. Apa ndak kepikiran pulang kampung aja Pak, terus ngomong cucu?" ucap Pak Dirja lagi. "Ya tentu kepikiran lah mas. Anak saya juga berkali-kali nyuruh saya untuk pulang dan ndak usah kerja lagi. Tapi gimana yo, kalau di kampung itu saya bingung mau apa. Sawah juga ndak punya. Tapi saya tetap berencana untuk pulang kok. Paling ya 2-3 tahun lagi," kata Pak Sukoco. Perbincangan itu pun terlihat semakin hangat. Sehangat sekuteng Pak Sukoco yang sesekali mereka sesap di antara obrolan itu. Hingga bau gosong itu pun kembali menyengat merusak suasana nyaman itu. Obrolan seketika terhenti. Pak Dirja dan Pak Sukoco yang kini saling menatap sembari memajukan ujung hidungnya untuk memastikan kebenaran aroma itu. "Shh!" Pak Sukoco yang tak lama kemudian berisyarat kepada Pak Dirja seperti menyuruhnya untuk tetap tenang. Celakanya entah sengaja atau tidak sengaja, saat itu mereka berdua berada dalam posisi yang sama seperti tadi ketika bau itu pertama kali muncul dan berlanjut dengan penampakan sosok yang diduga adalah mendiang Pak Suwoto. Awalnya Pak Dirja masih berusaha tenang dan sempat menanggapi isyarat Pak Sukoco itu dengan anggukan kepalanya. Akan tetapi itu tidak bertahan lama ketika suara engan napas tiba-tiba muncul lagi bersamaan pula dengan anginnya yang terasa menerpa jelas di tengkuk leher Pak Dirja. Hal itu pun membuat Pak Dirja tersentak takut dan segera bangkit melompat dari kursinya merapat mendekati Pak Sukoco. "Tenang Pak, tenang," kata Pak Sukoco membisik kepada Pak Dirja yang kini sudah duduk di sampingnya. Aroma gosong itu masih saja tercium, begitu pula dengan engan napas yang semula lirih. Kini sengalnya terasa kian jelas hingga akhirnya didengar juga oleh Pak Sukoco. Keadaan itu bertahan cukup lama.
Beruntungnya sampai aroma dan suara napas itu menghilang, tidak ada wujud apapun yang muncul dan menampakkan diri kepada mereka. Hilang mas, hilang, sepertinya sudah hilang, bisik Pak Sukoco sembari mencolek tubuh Pak Dirja beberapa saat setelah itu. Dan dengan wajahnya yang masih ketakutan, Pak Dirja pun memastikan lagi menggunakan telinga dan indera penciumannya. Dahinya pun tampak mengernyit mengamati semua sisi dan sudut ruang tamunya itu dengan seksama. Hingga akhirnya, "Iya Pak, sudah hilang," ucap Pak Dirja yang setelah itu mengajak Pak Sukoco untuk segera beristirahat. "Monggo mas, kalau sampean mau istirahat, saya tak tidur di kursi ini aja," ucap Pak Sukoco yang tentu langsung ditolak oleh Pak Dirja. "Jangan Pak, kita tidur di dalam kamar saja. Saya kebetulan ada kasur 2 kok. Terserah panjenengan mau di atas atau di bawah, yang penting saya ada yang temani," ucap Pak Dirja. "Wah, saya ndak enak mas, masa tidur di kamar yang punya rumah," jawab Pak Sukoco. "Halah, ndak apa-apa Pak. Ayo, bantu saya ngangkatin kasurnya," tanggap Pak Dirja yang sembari mengajak Pak Sukoco untuk masuk ke kamarnya. Sejurus dengan itu, Pak Sukoco yang sebenarnya sudah lelah pun akhirnya menuruti dan segera turut masuk ke dalam kamar Pak Dirja. Mereka pun kemudian menggelar satu kasur lagi di lantai bawah sebagai alas tidur untuk Pak Sukoco. "Saya di bawah saja mas." "Beneran ndak apa-apa Pak. Kalau di atas saja, biar saya yang tidur di bawah," tawar Pak Dirja. "Anda mas, matur nuwun, saya tidur di sini aja," tolak Pak Sukoco. Hingga tak lama setelah itu, mereka pun mulai merebah dengan matanya yang masih sama-sama melamun mengawang menatap langit-langit kamar. Setelah semua yang terjadi, sepertinya tak mudah bagi mereka untuk bisa terlelap. Sungguh malam yang sangat aneh. Begitulah sekiranya batin mereka saat itu. Hingga menit demi menit pun berlalu, dengan Pak Dirja dan Pak Sukoco yang masih saja belum berhasil memejamkan matanya. "Belum tidur toh Pak?" tanya Pak Dirja setelah menengok melihat Pak Sukoco ternyata masih terjaga. Belum mas, nggak tahu ini kok sulit banget." "Sekarang jam berapa toh?" jawab Pak Sukoco. Pak Dirja pun agak bangkit dari kasurnya meraih jam tangannya yang tergeletak di meja dekat ranjangnya. Dan dia pun segera menyadari kalau ternyata sekarang sudah terlampau larut. "Walah, ternyata sudah jam 2 Pak. Duh, kalau begini, bisa-bisa besok saya udah masuk kerja ini," kata Pak Dirja yang tiba-tiba disambut oleh Pak Sukoco dengan gelagat waspada. Sebentar, sampean barusan dengar ndak?" kata Pak Sukoco. "Dengar apa Pak?" tanggap Pak Dirja seraya bersiap untuk terperanjat dari kasurnya. Saya barusan kok dengar seperti mendengar suara orang yang mengerang ya," jelas Pak Sukoco. "Duh, enggak kok Pak. Saya tidak dengar apa-apa," tanggap Pak Dirja sembari melebarkan telinganya. Pak Sukoco pun kemudian mencoba untuk tidak ambil pusing, walau sebenarnya di sisi lain saat itu dia cukup yakin telah mendengar suara erangan di sela pembicaraan mereka tadi. "Oh, mungkin berarti saya saja yang salah dengar mas," jawab Pak Sukoco yang mencoba untuk berbaik sangka. Akan tetapi, anggapan itu pun berhasil runtuh dalam sekejap karena beberapa detik saja setelah itu, suara erangan itu tiba-tiba muncul lagi dengan lebih jelas dan kali ini tentunya didengar juga oleh Pak Dirja. "Aduh." Begitulah sekiranya suara rintian erangan tersebut yang mana terdengar seperti suara dari seorang laki-laki. Pak Dirja yang terkejut langsung terperanjat merapat di kasur bawah bersama Pak Sukoco. "Tolong." Tak lama lagi suara itu kembali terdengar dengan kalimat yang berbeda. Terlihat kini Pak Dirja yang meringkuk dan bersembunyi di balik punggung Pak Sukoco bersamaan dengan suara rintian yang belum juga berhenti dan sekarang malah terdengar memohon-mohon untuk dibukakan pintu karena ingin masuk ke dalam kamar. "Tolong buka ke lawange. Aku tidak copo. Aku pengen berlup-lepu." Begitulah suara yang terdengar dengan sangat memelas. Harusnya dari awal mereka sudah tahu, tapi entah mengapa justru baru di titik inilah Pak Dirja dan Pak Sukoco akhirnya menyadari dan mengenali siapa orang yang tengah merintih dan memohon di depan pintu itu. Iya, itu adalah mendiang Pak Suwoto. Entah benar atau tidaknya, yang jelas apa yang mereka dengar saat itu adalah suara dari almarhum.
Rintian itu pun masih berlanjut dan kini mulai ditambah lagi dengan ketukan-ketukan. Oh kakek, tolong aku wedi tenan ning coba dewe. Suaranya semakin jelas dan tidak bisa mereka bantah lagi kalau suara itu memang suara khas dari mendiang Pak Suwoto. Hati mereka mulai sedikit goyah oleh suara mendiang Pak Suwoto yang mengiba tersebut, membuat Pak Dirja yang semula bersembunyi di balik punggung Pak Sukoco kini mulai berani menegakkan kepalanya dengan perlahan. "Pak, sepertinya itu memang benar-benar suara dari Pak Suwoto," kata Pak Dirja lirih, yang mana hal itu pun segera ditanggapi oleh Pak Sukoco. Mas, kalaupun seandainya itu adalah benar, kita tetap harus sadar kalau sekarang Pak Suwoto sudah bukan manusia lagi. Tangga Pak Sukoco membisik di antara rintian serta ketukan-ketukan itu. Tolong bu kakek. Rintinya yang masih saja bertahan dan rasa-rasanya terdengar semakin jelas. Tak banyak yang bisa mereka lakukan selain berdoa dan berusaha untuk mengabaikan semua suara-suara ganjil yang mereka dengar itu. Beruntungnya tak lama kemudian, erangan rinti dan ketukan-ketukan itu pun berhenti. Suasana pun berubah hening dan perlahan-lahan kian melandai tenang. Pak Sukoco dan Pak Dirja tampak mulai merasa sedikit lega, akan tetapi mereka benar-benar tak tahu bahwa ternyata masih ada satu gangguan lagi yang akan muncul dan kembali mengobrak-ngabrik ketenangan yang hanya sekejap itu. Mungkin tak sampai 1 menit ketenangan itu bertahan, hingga gangguan itu kembali lagi, dan kali ini dengan membawa kadar kengerian yang jauh lebih tinggi. Yang diawali oleh sesuatu yang menghantam pintu kamar itu dengan keras, yang seperti menimbulkan hembasan angin yang terasa menerpa wajah Pak Dirja dan Pak Sukoco. "Allahu Akbar!" sentak Pak Dirja yang tentunya sangat terkejut. Begitu pula Pak Sukoco yang sontak terperanjat dan terhuyung ke belakang. Sempat ada jeda hening beberapa detik setelah hantaman di pintu, hingga tak lama kemudian terdengarlah suara orang yang memanggil nama Pak Dirja, suara lelaki yang sangat baginya familiar. "Dirja." Suara itu terdengar jelas dan seketika membuat Pak Dirja tertegun karena dia merasa sangat mengenal suara itu. Sebenarnya ada satu nama yang langsung muncul di pikiran Pak Dirja, dan itulah yang menjadi jawabannya tentang siapakah pemilik suara yang tadi menyebut namanya itu. Akan tetapi di sisi lain, ego Pak Dirja masih berusaha kuat untuk tidak percaya isi pikirannya sendiri. Hingga akhirnya terdengarlah lagi untuk kedua kalinya suara yang memanggil namanya itu, yang mana kemunculannya kali ini seakan-akan bertugas menjadi penjelas dan peruntuk akal sehat Pak Dirja. "Dirja, Dirja, iki bapak nang, tolong buka ono lawang iki nang." Begitulah suara itu terdengar yang langsung membuat Pak Sukoco menoleh dan segera memegangi lengan Pak Dirja. Di titik ini, nalar Pak Dirja sudah tak kuasa untuk menampik. Akal sehatnya tak lagi bisa membantah bahwa suara yang dari awal memang sudah dia sangkakan dan kenali itu adalah suara dari mendiang Bagajul, ayahnya yang belum genap 100 hari meninggal itu. "Bapak," sentak Pak Dirja yang sepertinya mulai kehilangan kendali atas dirinya. Sementara Pak Sukoco yang sepertinya paham akan hal itu pun tampak memegangi Pak Dirja dengan lebih kuat. "Bukan Pak, bukan, jangan sampai kamu tertipu," kata Pak Sukoco sembari mencengkram tangan Pak Dirja sekuat tenaga. Akan tetapi Pak Dirja sama sekali tak bergeming. Dia seakan-akan sudah terlena oleh suara panggilan yang 100% itu sangat mirip dengan mendiang ayahnya. Hingga tanpa aba-aba, Pak Dirja tiba-tiba saja bangkit menyingkapkan cengkraman Pak Sukoco, dan setelah itu langsung beranjak maju ke arah pintu. Namun beruntung, Pak Sukoco berhasil mencegah Pak Dirja yang kala itu tengah di ambang pintu dengan posisi tangan yang sepertinya sudah memutar kunci dan harusnya telah siap membukanya dalam satu ayunan saja. "Bukan Mas, itu bukan, jangan dibuka, kata Pak Sukoco sembari terus menahan tangan Pak Dirja. Suasana pun sempat menjadi hening setelah itu. Namun sayangnya, lagi-lagi itu tidak bertahan lama. Karena gangguan pun tiba-tiba muncul lagi dan kembali lagi memanggil satu nama. Disinilah semua sama sekali tidak menduga, karena ternyata bukan nama Pak Dirjala yang terdengar saat itu, melainkan nama dari Pak Sukoco. "Mas Koco,
Terdengarlah suara itu memanggil Pak Sukoco dan kini memecah lagi kesunyian yang sebenarnya baru saja sekejap bertahan. Gangguan kali ini sangat jelas dan sepertinya memang tertuju untuk Pak Sukoco. Akan tetapi, entah tengah melamun atau memang sedang terlampau kalut saat itu, Pak Sukoco hampir tak bisa mendengarnya. Hingga panggilan serupa pun muncul lagi untuk keduanya. Mas Sukoco, Mas Koco. Ucap kembali suara itu di balik pintu. Yang mana untuk kali ini Pak Sukoco berhasil menangkap itu dengan jelas pun. Seketika langsung terdiam membeku karena suara itu adalah suara yang setiap hari selalu dia rindukan. Iya, istrinya. Suara itu adalah suara dari mendiang istri Pak Sukoco yang diketahui telah meninggal belasan tahun lalu. Meski terdengar tak terbantahkan, Pak Sukoco berusaha untuk menampiknya. Akan tetapi dalam waktu yang bersamaan, dia seperti mulai merasakan dorongan yang sangat besar di dalam benaknya. Sebuah dorongan yang entah dari mana asalnya dan seakan terus-menerus meyakinkannya untuk percaya bahwa panggilan itu adalah suara dari arwah mendiang istrinya. Awalnya Pak Sukoco masih sadar betul kalau saat itu dia sedang dipermainkan dan tengah dipandu untuk menuju perangkap agar dia percaya. Hingga semua pun buyar menghitam ketika terdengarlah lagi suara yang menyerupai istrinya itu untuk ketiga kalinya. Mas Koco, iki aku Mas bojomu. Wes suwi banget yo awak dhewe ra ketemu. Panggil suara dari balik pintu itu sekali lagi. Hingga disinilah Pak Sukoco mulai kehilangan ritmenya dan sepertinya berhasil terbuai masuk dalam perangkap itu. Itu terlihat dengan dirinya yang tiba-tiba saja berkata, "Dek," kata Pak Sukoco menjawab suara dari balik pintu, seakan mengiyakan kalau itu adalah suara mendiang istrinya. Pak Dirja yang melihat itu pun sekarang berbalik menyadarkan Pak Sukoco dengan pernyataan yang kurang lebih sama seperti tadi Pak Sukoco tadi mengingatkannya. "Pak, eling Pak, sampean eling," kata Pak Dirja sentak membisikkan sembari meremas pundak Pak Sukoco. Namun ternyata tidak semudah itu. Pak Sukoco sama sekali tidak bergeming oleh peringatan Pak Dirja. "Pak, sadar Pak, nyebut Pak," kata Pak Dirja lagi yang kini dengan agak sedikit berteriak. Dan setelah itu, Pak Sukoco memang menanggapi, namun bukannya sadar dia justru berkata kepada Pak Dirja dengan ungkapan bahwa suara itu memang benar dari mendiang istrinya. "Sebentar Mas, sebentar. Sepertinya itu memang istri saya," tanggap Pak Sukoco yang seketika membuat Pak Dirja tercengang dengan heran. Hingga terdengarlah lagi suara dari balik pintu itu yang kini setiap kalimatnya mulai terus ditanggapi oleh Pak Sukoco. Bahkan itu terdengar seperti layaknya orang yang tengah berbincang. Pak Sukoco dan suara yang mengaku sebagai istrinya terdengar jelas saling bertukar kata. Dalam keadaan ini, Pak Dirja sudah tidak berdaya. Dia teramat sangat ketakutan. Kini hanya bisa menutup mata dan telinganya. "Allah, tolong selamatkan aku," batin Pak Dirja yang meringkuk di antara percakapan tak lazim itu. Entah berapa lama keadaan itu bertahan, yang jelas perbincangan aneh itu pun akhirnya tak lagi dia dengar. Dan disusul dengan yang tak lama kemudian merasakan ada seseorang yang menggoyang-goyangkan tubuhnya. Pak Dirja mengira kalau itu adalah Pak Sukoco yang telah sadar dan sekarang hendak mencoba untuk memberitahunya. Namun ternyata dia salah sangka. Karena semua pun berubah setelah dia menegakkan kepalanya dan melihat sesuatu yang sama sekali tak dia sangka sebelumnya kini telah duduk di depannya. Apa yang dilihatnya ternyata bukanlah Pak Sukoco seperti yang dia kira, melainkan sosok pocong yang kini duduk bersimpuh tepat di hadapan matanya. Pak Dirja terpaku mematung tak bisa berbuat apa-apa. Lidahnya keluh untuk berteriak, tubuhnya tertahan tak bisa digerakkan. Bahkan untuk sekedar memalingkan pandangannya pun, dia sama sekali tidak bisa. Mata Pak Dirja seakan dipaksa untuk terus menatap sosok bungkusan kafan itu. Hingga beruntungnya, dia yang sudah berada di puncak ketakutannya ini, pandangannya mulai kian menggelap sampai akhirnya dia pun limbung terhuyung tidak sadarkan diri.